Assalamualaikum. Semangat pagi anak solih dan solihah. Hari ini ketemu lagi belajar bersama Bu Alinda ya. Sebelum kita mulai belajarnya, mari kita berdoa bersama dulu. Seperti biasanya ya. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Masih di tema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Namun kali ini karena kita semua sudah melalui pembelajaran 1, 2, 3 sampai pembelajaran 6, hari ini Bu Guru akan memberikan materi sebagai pemantapan atau pemantapan materi. Adapun ciri-ciri makhluk antara lain ya. 1. Memerlukan makan. Yang kedua, dapat bergerak. Ketiga, dapat bernafas. Dan yang keempat, mengalami pertumbuhan dari kecil menjadi besar. Dan yang kelima, dapat berkembang biak. Seluruh makhluk hidup memiliki kebutuhan. Yang termasuk kebutuhan makhluk hidup adalah 1. Membutuhkan udara untuk bernafas. Yang kedua, memerlukan air. Ketiga, memerlukan atau membutuhkan makanan. Dan yang keempat, membutuhkan tempat untuk melangsungkan hidup. Salah satunya adalah bernafas. Manusia bernafas dengan paru-paru. Tumbuhan bernafas dengan daunnya. Yang seperti dijelaskan kemarin ya. Udara keluar masuk daun melalui stomata atau pori-pori stomata yang ada pada daun. Stomata adalah lubang kecil yang tersebar di permukaan daun. Stomata disebut juga mulut daun. Sedangkan hewan memiliki bermacam-macam alat pernafasan. Kemarin sudah disebutkan lagi ya. Alat-alat tersebut antara lain paru-paru, insang, kulit, dan trakea ya. Lalu selain bernafas, makhluk hidup juga memerlukan makanan, bergerak, tumbuh dan berkembang dari kecil menjadi besar, dan juga berkembang biak dari 1 menjadi banyak. Tumbuhan berkembang biak dengan beberapa cara, di antaranya dengan biji, tunas, ada yang dari umbi dan akar tinggal. Pohon mangga berkembang biak dengan bijinya ya. Seperti yang kalian tahu, kita menanam pohon mangga dari bijinya. Ya,
Dari biji dia ditanam, nanti dia tumbuh. Makhluk hidup juga menanggapi rangsang atau iritabilitas. Juga menyesuaikan diri dengan tempat hidupnya dan bisa disebut sebagai adaptasi. Makhluk hidup tidak dapat lepas dari tempat hidupnya. Oleh karena itu, makhluk hidup harus menyesuaikan diri. Nah, proses penyesuaian diri ini yang disebut adaptasi. Adaptasi dilakukan supaya makhluk hidup dapat bertahan hidup. Makhluk hidup membutuhkan oksigen untuk bernafas. Tumbuhan dan hewan darat mengambil oksigen dari udara. Adapun hewan air mengambil oksigen dari dalam air. Makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Dan makanan diolah menjadi sumber energi. Lalu energi yang dihasilkan digunakan untuk tumbuh dan berkembang. Tanpa makanan dan air, makhluk hidup akan merasa lapar dan lemas. Makhluk hidup dapat mati jika tidak makan dalam waktu tertentu. Tempat hidup sangat penting bagi semua makhluk hidup. Fungsinya sebagai tempat mencari makan, bernafas, tidur, berlindung, dan berkembang biak. Tempat hidup disebut juga habitat. Habitat makhluk hidup dibedakan menjadi habitat air dan darat. Contoh habitat air adalah laut, rawa, sungai, kolam, danau, dan waduk. Sedangkan contoh habitat darat antara lain hutan, padang rumput, dan gurun. Kalian bisa tahu kan? Sedangkan berdasarkan tempat hidupnya, hewan dikelompokkan menjadi 1. Hewan laut, yaitu hewan yang hidup di laut. Contohnya, hewan laut adalah ikan pari, ikan hiu, lumba-lumba, dan penyu. Ada lagi hewan sungai, yaitu hewan yang hidup di sungai. Contoh hewan sungai adalah ikan, kepiting, dan udang. Ada ya kepiting sungai, biasanya kalian sebutnya yuyu. Itu kepiting sungai ya. Ada juga hewan hutan, yaitu hewan yang hidup di hutan. Contoh hewan hutan adalah kera, banyak ya, harimau, dan babi hutan. Ada juga orang hutan dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Dan juga ada hewan padang rumput. Nah, yaitu hewan yang hidup di padang rumput. Contohnya, hewan di padang rumput adalah gajah, jerapah, rusa, dan singa. Yuk, kalian ingat-ingat ya. Berikutnya, kita mengenali makanan hewan ya. Makanan hewan terdiri atas tumbuhan dan daging. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dibagi atau dibedakan menjadi beberapa, yaitu yang pertama, hewan pemakan daging atau disebut dengan karnivora. Contoh hewan pemakan daging atau contoh hewan karnivora adalah binatang buas. Rata-rata binatang buas itu pemakan daging ya, dan mereka biasanya bertaring, memiliki gigi taring, gigi yang lancip itu. Nah, contohnya seperti serigala, singa, harimau, buaya, dan elang. Lalu ada lagi hewan pemakan tumbuhan yang disebut herbivora. Nah, kalau pemakan tumbuhan ini banyak ya. Pasti kalian tahu. Misalnya sapi,
kambing, kerbau, kuda, dan rusa. Ada juga nih hewan memakan daging dan tumbuhan. Jadi makannya daging iya, tumbuhan juga mau. Ini disebut omnivora atau pemakan segala ya. Disebutnya omnivora. Contoh hewan omnivora adalah misalnya monyet, tikus, dan ular. Mereka makan segala ya. Monyet makan daging iya, tumbuhan iya, begitu pula tikus dan juga ular. Selanjutnya kita membedakan hewan berdasarkan cara bergeraknya ya. Ada hewan yang berjalan dan berlari. Contoh hewan ini adalah kucing, harimau, dan sapi. Lalu ada juga hewan yang melompat. Contoh hewan yang bergerak dengan melompat adalah kanguru. Selain itu ada katak dan kutu. Ada juga hewan yang berenang. Semua hewan yang hidup di air bergerak dengan cara berenang tentunya. Contohnya ikan, singa laut, dan juga cumi-cumi. Ada hewan yang terbang juga kan? Nah, sebagian besar unggas dapat terbang. Misalnya berbagai jenis burung ya. Yang namanya burung pasti terbang ya. Mereka terbang menggunakan sayap. Namun sebagian kecil unggas tidak dapat terbang. Misalnya ayam dan burung unta. Mereka bergerak dengan cara berjalan dan berlari. Ada juga hewan yang melata ya. Hewan yang melata bergerak dengan perutnya. Contohnya hewan yang melata adalah seperti cacing, siput, dan ular. Lanjut ke perlindungan hewan ya, yaitu penutup tubuh hewan. Penutup tubuh hewan juga bisa berupa rambut, ada yang bulu, sisik, dan zat tanduk. Nah, berdasarkan penutup tubuhnya, hewan dibedakan menjadi yang tadi. 1. Hewan berambut. Hewan yang tubuhnya ditutupi oleh rambut adalah hewan menyusui. Hewan ini disebut juga mamalia karena dia menyusui, ada kata mamanya. Diingat-ingat ya. Hewan yang berambut adalah hewan menyusui, disebut mamalia. Contoh mamalia adalah kucing, anjing, tikus, dan kelinci. Dan ada juga loh ikan paus itu. Meskipun ikan paus dan lumba-lumba hidup di laut, mereka adalah mamalia. Berarti mereka menyusui ya, karena disebut mamalia. Tubuh mereka juga ditutupi oleh rambut yang tipis. Jadi ikan paus dan lumba-lumba itu ada rambutnya tipis-tipis gitu ya di tubuhnya. Hewan berbulu. Hewan yang tubuhnya ditutupi oleh bulu adalah unggas. Semua jenis burung termasuk unggas itu berbulu. Contoh unggas adalah ayam, bebek, burung merpati, dan burung-burung yang lainnya ya. Nah, ada lagi hewan bersisik. Hewan bersisik adalah hewan yang tubuhnya ditutupi oleh sisik. Tentu saja contoh hewannya adalah semua jenis ikan ya, karena yang bersisik-sisik itu semua ada di ikan. Nah, hewan berkulit tanduk. Mungkin kalian bertanya-tanya, bagaimana hewan berkulit tanduk? Nah, tubuh hewan melata juga dilapisi oleh sisik. Namun, bahan sisik mereka berbeda dengan sisik ikan. Sisik pada hewan melata disusun oleh keratin. Keratin sama dengan bahan penyusun kuku dan rambut kita.
Contoh hewan berkulit tanduk adalah ular, kadal, buaya, dan kura-kura. Berikutnya hewan berlapis kitin. Tubuh hewan golongan ini dilapisi oleh kitin. Contohnya adalah kalajengking, udang, dan juga ada kumbang. Ini hewan berlapis kitin. Hewan berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Berdasarkan cara berkembang biaknya, hewan dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu hewan bertelur atau disebut ovipar. Contohnya ikan, katak, ular, kura-kura, buaya, kadal, dan burung berkembang biak dengan cara bertelur. Telur dierami oleh induknya hingga menetas. Yang kedua ada hewan beranak atau disebut vivipar seperti sapi, kerbau, kucing, harimau, dan monyet berkembang biak dengan cara beranak. Yang ketiga, hewan bertelur dan beranak disebut ovovivipar. Tadi kalau bertelur ovipar, kalau beranak vivipar, ini bertelur dan beranak jadi disebutnya ovovivipar. Ketika induk bertelur, telur tidak. Ada juga loh hewan bertelur dan beranak, disebutnya ovovivipar. Ketika induk bertelur, telur tidak langsung dikeluarkan dari perutnya. Di dalam perut, telur mengalami perkembangan. Telur akhirnya menetas di dalam perut induk. Setelah menetas, bayi dikeluarkan dari tubuh induknya. Contoh hewan ovovivipar ini adalah kadal. Diingat-ingat ya anak-anak, hewan ovovivipar. Kita sudah mengulas tentang hewan, selanjutnya tentang tumbuhan ya. Berdasarkan bunganya, tumbuhan dibedakan menjadi 1. Tumbuhan dengan mahkota bunga berjumlah 3 atau kelipatannya. Contoh tumbuhan ini adalah jagung dan kelapa. Yang kedua, tumbuhan dengan jumlah mahkota bunga 4, 5 atau kelipatannya. Contoh tumbuhan ini adalah mangga dan juga kacang tanah. Lalu berdasarkan bijinya, tumbuhan dibedakan menjadi 2. Yang pertama, tumbuhan berbiji terbuka, yaitu biji dari tumbuhan ini dapat dilihat secara langsung. Mengapa? Karena bijinya tidak dilindungi oleh daging buah. Contoh tumbuhan ini adalah melinjo dan juga pakis. Yang kedua, tumbuhan berbiji tertutup. Pohon alpukat dan nangka termasuk tumbuhan berbiji tertutup. Bijinya tidak dapat terlihat dari luar karena dilindungi oleh daging buah. Perhatikan beberapa jenis tumbuhan di sekitar rumah kalian. Amatilah bentuk tulang daunnya. Kalian tentu akan menemukan bentuk yang berbeda. Susunan tulang daun pada tumbuhan ada 4 macam. Ada tulang daun menyirip, menjari, sejajar, dan melengkung. Coba kalian perhatikan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kalian ya, yang di dekat rumah. Itu adalah gambar contoh bentuk tulang daun. Ada yang menyirip, menjari, melengkung, dan sejajar seperti pada gambar. Contoh daun menyirip, misalnya itu ada daun mangga, daun jambu, daun nangka,
daun rambutan, dan sebagainya. Contoh daun menjari ada daun singkong, daun pepaya, daun jarak, daun ubi jalar, daun bunga matahari, dan sebagainya, masih banyak. Contoh daun sejajar misalnya daun padi, daun jagung, daun tebu, daun kelapa, daun bambu, dan sebagainya yang sejajar itu ya. Dan contoh daun melengkung ada daun genjer, daun sirih, ada daun gadung, daun akasia, dan lain sebagainya. Berdasarkan akarnya, tumbuhan dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, tumbuhan berakar serabut, yaitu tumbuhan berakar serabut memiliki akar yang berukuran kecil. Akar ini tumbuh dalam jumlah yang banyak. Contoh tanaman berakar serabut adalah padi dan jagung. Yang kedua, tumbuhan berakar tunggang. Tumbuhan berakar tunggang memiliki sebuah akar yang besar. Akar besar ini tumbuh memanjang ke dalam tanah. Akar tersebut dinamakan akar tunggang. Dari sebuah akar tunggang, tumbuhlah akar-akar kecil yang berjumlah banyak. Contoh tumbuhan berakar tunggang adalah mangga dan rambutan. Nah, anak-anak, demikian pemantapan materi yang bisa Bu Alinda berikan kepada kalian untuk dirangkum dan diingat-ingat, dipelajari, sering-sering dibaca ya, dalam tema 1, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Sampai ketemu lagi besok ya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajarnya anak-anak.